bersama pelayan rakyat, merah nyalinya, suci hatinya. Halo, ketemu lagi di podcast RBPR Cokro, Rumah Bersama Pelayan Rakyat di Jalan Hos Cokro Aminoto 111. Saat ini kita sudah kehadiran ibu-ibu cantik yang berpakaian nasional. Cantik banget. Ada Kak Siska Rumondor, ada Ibu Ati, ada Ibu Endang, dan Ibu Kencana. Gitu. Kita akan berbincang tentang yang namanya Bunda Milenial. Selamat siang Kakak, selamat datang semuanya. Kita dipanggil, kalau saya dipanggilnya Bunda. Bunda, oh ya, Iya. Bunda Siska, Bunda Sisrum, Bunda Siska. Bunda Siska, oke. Bunda Siska, boleh cerita sedikit ini bagaimana terbentuknya? Karena dengar-dengar dari tahun 2019. 2019, Wah, betul. udah lama dong ya. Sudah lama. Iya, jadi- Kalau resminya sih memang kita waktu pas Pilpres Pak Jokowi yang kedua ya. Ya. 2019. 2019. Tapi kalau tarik mundur lagi sebetulnya memang udah dari 2018 lah. Mulai Nah, berkegiatan. ya. Ini paling aktifnya sih di 2019 memang. Jadi terima kasih Bunda Milenial sudah berkesempatan diundang di podcast RBPR Cokro ya. Iya. Jadi begini Mbak Nadine, Bunda Milenial kalau dilihat dari bentuk maskot ikonnya itu adalah Perempuan berkebaya berkebaya yang memakai baju ungu. Ungu bukan genders ya. Saya masih punya suami. Memang kebetulan saya suka sekali dengan warna ungu. Ya, makanya sekarang saya pakai lurik ungu. Wow. Jadi garis-garis gak hanya hitam putih ya. Iya dong, bisa merah putih, Bisa merah ungu putih, bisa ungu putih gitu. Yang penting tegak lurus. Yang penting tegak lurus dan gak abu-abu. Iya, betul. Baik. Jadi di situ kan logonya adalah perempuan yang berkebaya dan memang ada tulisan Bunda Milenial berkebaya. Kalau boleh saya cerita sedikit, kenapa kok sampai mempunyai ikon berkebaya di tahun 2019 ya ini ya. Mungkin efek dan dampak dari perpecahan di 2017. Iya. Mungkin kalau kita masih ingat ya teman-teman ya, di 2017 kan waktu itu pilkada ya. DKI Pilkada Jakarta. DKI Iya, Jakarta karena politik identitas yang mengakibatkan kita terkotak-kotak, Iya. terpecah-pecah. Ada istilah kampret, ada istilah apa namanya? Cebong. Gitu kan. Nah, apa namanya? Teman-teman yang di kelompok sebelah kiri sana itu memakai busana-busana yang sebetulnya itu adalah budaya non-Indonesia. Tapi dijadikan seperti identitas agama. Itu adalah sebuah kesalahan yang yang tidak bisa didiamkan. Makanya saya tergerak dan terpikirkan kayaknya harus menampilkan bahwa perempuan Indonesia itu bukan seperti itu. Tidak harus seperti itu. Tidak harus seperti Tidak itu. harus seperti Itu itu. budaya. Betul. Tetapi diplesetkan menjadi sebuah identitas sebuah agama tertentu. Iya. Nah, akhirnya saya yang tadinya biasa pakai celana jeans sobek-sobek, Iya. pakai topi, pakai ransel, sekarang kami melakukan aktivitas selalu dengan kebaya. Inilah citra diri perempuan Indonesia dan inilah budaya Indonesia yang kita mau tularkan, kita mau lenggak-lenggok fashion show itu tidak hanya di gedung, tidak hanya di hotel, tapi kami bisa lakukan pun di kolong jembatan, ya kan? Di jalan raya, mau di gang-gang sempit sekalipun kita biasa melakukan kegiatan dengan memakai kebaya. Mungkin kita udah siapkan sedikit profil dari kami, Mbak Nadine, mungkin bisa diperlihatkan dulu seperti apa sih Bunda Milenial itu. Jadi ternyata berkebaya itu tidak repot ya, tidak Nggak ribet repot, ya. nggak ribet. Sama hal kalau kita memakai baju gamis ya, baju gamis kan juga semua serba panjang. Kan teman-teman yang biasa memakai gamis juga nggak ngerasa repot kan? Iya. Harus tertutup seperti Ati, Bu Endang. Terus pakainya harus panjang-panjang. Berkebaya juga sama. Baju tidak harus yang brokat, yang bling-bling-bling gitu kan? Iya. Kita juga biasa yang pakai katun-katun. Nah, jadi Ya, ini kita ulang lagi ya, nih kita Kak Siska coba ya. lihat dulu, mungkin bisa di Iya.
berkain Nusantara dan Ini berkebaya di pantai. 2019 gimana kita memperkenalkan kebaya. Oh, oke. Bayangkan di pantai kita pakai kebaya. Ya, Itu di Ancol. ya. Boleh play dulu? Play dulu. Nanti bisa saya cerita sedikit-sedikit. Wah, udah banyak sekali ya, Kak. Setiap Seru-seru tahun selama hampir 4 tahun dan setiap bulan kami selalu penuhi dengan banyak kegiatan yang semoga bermanfaat bagi masyarakat khususnya. Dan kita ada kepuasan sendiri ya bisa ikut bantu dan turun ke masyarakat seperti itu. Sampai ke Baduy. Rp10 juta. Ini yang terakhir kemarin di istana. Jadi kurang lebih seperti itu ringkasan dari kegiatan Bunda Milenial seperti yang tadi saya sampaikan selama kurang lebih 4 tahun. Setiap bulannya itu kami isi dengan banyak hal yang berguna. Dari kami memperkenalkan busana kebaya kepada masyarakat dengan cara yang sangat-sangat simpel. Kemudian masuk di tahun 2020 kan pas Covid ya. Pada waktu pandemi ya Bu Endang, yang kami tiap hari. yang kami lakukan justru kami keluar rumah, bukan bersembunyi dan menantang sih enggak ya, tapi kami kayak punya satu kepedulian, kayaknya kita harus lakukan sesuatu yang berguna buat masyarakat pada saat di pandemi. Ya. Salah satunya adalah kita ngajarin pakai masker. Sosialisasi Dulu kan pakai masker sesuatu pemakaian hal yang masker. bikin orang nggak mau, sumpek, nyesek dan sebagainya. Kemudian kadang pakai masker tidak sesuai yang disarankan, ketutup hidung dan menutupi dagu seperti itu ya. Nah, kami keliling-keliling karena kita pakai baju kebaya yang sopan gitu. Pada saat kami mengedukasi supir-supir truk, supir-supir angkot pakai masker yang benar, kita marahin bapak-bapak itu walaupun mereka bertato, Pak, Bu ya ojo di dagu, naikin ke atas. Nggih, Bu. Mereka melihat ada seorang ibu yang sedang mengingatkan. Iya, Itu untungnya kita pakai kebaya gitu ya. Iya. Terus masih tetap memakai baju kebaya, kita semprot disinfektan ke kendaraan-kendaraan umum di depan rumah sakit rujukan ya Bu ya. Iya. Ke RSCM, Rumah Sakit Persahabatan. Kita lakukan itu dengan kesadaran penuh, tetap harus melindungi diri, tapi kita juga mau membantu masyarakat karena kendaraan umum di depan rumah sakit rujukan pasti keluar turun dan pasien naiknya dan orang keluarganya, iya. siapapun yang membawa virus iya. gitu kan. Ya kita lakukan semprot gitu, pakai kebaya padahal. Terus pada waktu itu tahun 2020 di Wisma Atlet banyak pasien anak-anak. Kita rasa sedih sebagai seorang bunda ya, sebagai seorang ibu, anak-anak di sana bagaimana? Pada waktu lagi masa apa sih istilahnya dulu tuh? Udah isolasi di Wisma Atlet. Yang kami lakukan adalah kita menggerakkan ke teman-teman, kumpulin deh mainan boneka supaya mereka nggak bosan selama 2 minggu gitu kan. Jadi dengan woro-woro di media sosial ya puji Tuhan alhamdulillah kami bisa ngedrop mainan-mainan gitu ya untuk anak-anak baik di Wisma Atlet sama saya lupa satu lagi ada satu persinggahan yang di daerah Bekasi itu pada daerah Penggilingan atau apa gitu ya. Itu kepada anak-anak di Wisma Atlet. Kita nggak mau diem lagi nih Mbak Nadine. Pokoknya nggak bisa diem nih kayaknya nih ibu-ibu ini Kita nih. pikirin lagi gimana caranya nih supaya kan pada waktu itu pemerintah sedang meningkatkan herd immunity masyarakat supaya segera mendapatkan imunitas gitu kan. Kita bikin apa Bu? Empon-empon. Iya, masuk empon. Empon-empon. Jadi saya bilang sama teman-teman Jamu kayak jamu. Iya. kayak jamu. Godok. Karena terinspirasi dari Pak Jokowi ya. Betul, Setiap dia beliau mau minum kan ya. pagi-pagi Iya. sebelum kerja kan Ibu Iriana kan godokin gitu kan.
temulawak, gula merah, jahe gitu kan, kadang dikasih kunyit. Kami lakukan juga. Kita ke rumah, terus kita potong-potong, rebus, taruh di botol, kita drop kemana Bu? Rumput juga. Ke tenaga medis yang sedang bertugas vaksin. Karena mereka kan harus kuat gitu kan. Jangan sampai terkontaminasi oleh orang yang lagi divaksin. Jadi kepedulian itu yang kami lakukan adalah hal kecil bagi orang, tetapi mungkin berarti bagi yang menerima bantuan tadi yang nggak kepikiran gitu. Nah kemudian setiap di bulan Agustus, mulai tahun 2020 nih Mbak Nadine, kenapa saya sangat fanatik dengan bendera merah putih? Dari sebuah alasan juga yang sangat sederhana. Menjelang bulan Agustus, saya kalau pagi-pagi pernah olahraga sama suami. Kok ada bendera yang sobek tapi kenapa dinaikkan? Terus saya teringat kayaknya ada undang-undangnya deh yang ngatur masalah lambang negara dan simbol negara. Betul. Tergerak dari situ kami lakukan sebuah edukasi bahwa tidak boleh menaikkan bendera yang sobek, yang rusak, warnanya kusam, dan tidak layak lah, karena ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 24C yang mengatur itu, dilarang menaikkan bendera sobek. Edukasi itu kami lemparkan ke media sosial 2020. Jadi teman-teman di Bunda Milenial yang bisa menjahit ya waktu itu, tolong deh lu jahitin deh. Karena kan Bu Fatmawati dulu kan juga melakukan hal itu kan, menjahit bendera merah putih oleh seorang ibu. Kami lakukan. Jadi tahun 2020 terkumpul kurang lebih 350 bendera. Kami lempar ke masyarakat. Kalau punya bendera yang jelek, lapor kepada kami. Kami akan tukar dan dikirimin langsung ke rumah. Seperti itu. Kemudian 2021 kami lanjutkan kembali. Itu yang namanya permintaan. Waduh, luar biasa ya, Tia. Makin banyak orang teredukasi gitu ya. Dan pengen dapetin bendera yang di bulan Agustus ada program tukar bendera. Nah, pada waktu itu sudah sampai 1.000 bendera. Tadi kan ada tayangannya. 1.000 bendera kita coba berikan. Duit dari mana? Nggak ada duitnya. Itu kendala kita di mana-mana seperti itu. Tapi Tuhan selalu memberikan kecukupan dengan caranya dia. Ada yang nyumbang lah kain, ada lah yang nyumbang apa gitu. Walaupun memang yang terberat adalah di ongkos kirim ya Bu Kencana ya. Di ongkos kirim itu besar. Harga bendera 25.000, ke Halmahera kemarin 75.000 kirimnya. Waduh, mahal bener gitu. Nah, tapi itu nggak membuat kami mundur atau menghentikan program itu. Karena sebagai seorang ibu, salah satunya adalah mengedukasi. Tidak hanya anak yang di rumah kan, tapi kepada siapa saja. Naluri itu tuh kita keluar terus seperti itu. Diasah terus. Iya, jadi kalau ada apa-apa kita apaan ya gitu ya. Nah, pendekatan wanita banget. Pendekatan seorang ibu. Pendekatan seorang ibu. Itu 1.000 bendera ya, sampai kami dihubungi oleh salah satu media CNN Indonesia. Dia cari saya dan kita sampai didatengin ke rumahnya. Kok ada ya orang kepikiran gitu melakukan hal ini. Nah, yang bikin kami sangat berbangga hati dalam tanda petik, khususnya di tahun kemarin 2022, kami dipanggil di KSP, di kantor staf kepresidenan, karena memang kan makin lama program ini jadi semakin luas ya informasinya. Kami diterima di kantor kepresidenan oleh Pak Muldoko, dan beliau tanya, kok Bu Siska kepikiran sih Bu? Ya Pak, ini adalah bela negara yang kami lakukan. Bela negara itu tidak harus angkat senjata, tembakin musuh gitu kan. Tapi dengan kita menjaga apa yang sudah menjadi milik negara, itu adalah bagian dari bela negara yang kami lakukan, Pak. Wah, luar biasa. Jadi waktu itu kami juga dibantu oleh beliau memperbanyak lagi bendera. Bahkan kita ada simbolisasi ya Bu Kencana ya di istana. Kita bawa warga yang punya bendera jelek, kemudian Pak Muldoko memberikan bendera yang bagus seperti itu. Jadi itu yang sering kami kerjakan, karena seperti yang tadi saya bilang, kami merepresentasikan diri kami seorang bunda.
kita nggak mau seperti emak-emak, mohon maaf untuk emak yang biasa dipanggil emak-emak. Memang pada tahun 2019 the power of emak-emak itu luar biasa kan. Rasanya tuh kita sebagai perempuan gitu ya, bangga. Tapi dengan pergeseran gara-gara di pilkada pada waktu itu, kita semakin lihat kenapa emak-emak jadi lu mau belok ke kiri saya ke kanan. Kenapa kamu naik motor masuk ke jalan tol? Kok jadi ya apa ya? Ada pergeseran makna di situ ya. Turun gitu kan? Ya, pergeseran makna. Ada agak turun gitu citra dari seorang ibu. Gitu kan? Tapi ya sekali lagi ya mohon maaf tanpa harus memendeskreditkan kelompok komunitas yang memang mungkin menggunakan istilah tersebut. Jadi apa konotasi emak-emak kenapa jadi kesana gitu kan? Saya seorang ibu. Makanya saya waktu itu gue harus bilang nama gue adalah Bunda. Kan langsung berasa beda. Apalagi kami pakai kebaya. Bunda elegan, Bunda adalah yang disegani. Kita harus santun, ya kan? Kita harus lemah lembut. Tapi kita juga bisa tegas seperti itu. Inilah yang kami lakukan. Kenapa pakai nama milenial? Padahal kita milenium semua. Umur kita itu semua di atas 40 tahun ya, Bu. Bahkan Bu Kencana umurnya sudah sangat-sangat sepuh, tapi sangat membantu kami di Bunda Mulai sebagai sekretaris ya, Bu ya. Bu Endang juga. Umur udah di atas 60 tahun. Boro-boro mau bilang milenial. Tetapi kami mau sampaikan kepada generasi milenial, anak-anakku inilah yang harus juga Bunda akan titipkan. Budaya, nasionalisme, dan pendidikan yang santun. Kita ajarkan langsung ke masyarakat. Nah, makanya namanya Bunda Milenial. Sekarang sih ya puji Tuhan alhamdulillah nama Bunda Milenial cukup diketahui oleh apalagi kan pada waktu kami tanpa sengaja masuk berada kisah yang sangat menginspirasi pada waktu Januari, yaitu ditemukannya rumah kosong yang ternyata di dalamnya ada seorang anak yang merawat ibunya yang ODGJ, Tiko dan Mama Eni. Kami di situ lebur untuk membantu sebetulnya, tapi ternyata Tuhan mempunyai maksud kenapa kami berada di sana. Nah, jadi itu adalah latar belakang kami. Visi misinya adalah budaya, sosial, dan kemanusiaan. Kemudian kegiatan kami adalah kurang lebih seperti itu, lebih banyak sosialnya. Kita pakai kebaya, bawa sembako, naik perahu, ngedayung ya ke Muara Gembong. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu di mana sih Muara Gembong tuh. Iya, di mana tuh? Itu Bekasi Utara, Bekasi perbatasan. perbatasan. Jauhnya minta ampun. Pasti. Jauhnya minta ampun 3 jam dari Jakarta. Jadi kami harus bawa sembako pada waktu itu menjelang Lebaran. Kenapa sampai harus melewati sungai? Karena memang di desa-desa di sana. Iya, betul, nyebrang. Gitu. Dari Jakarta dari Bekasi harus naik perahu dayung ngelewatin Sungai Ciliwung. Ciliwung apa Citarum ya? Lupa saya. 2 jam. Jadi di air tuh kita. Bukan kita yang ngedayung ya, tapi memang ada ininya. Kurang lebih 2 jam tiba-tiba langsung ketemu laut lepas. Jakarta perbatasan Bekasi, kita kaget ya. Laut gitu. Tapi kita udah dikasih tahu, memang nanti akan ketemu laut. Dua. Kita pakai kebaya. Pakai vest gitu kan supaya jangan kalau ada apa-apa. Terus berikan bantuan kami ke sana, desa-desa itu, desa bahagia, desa apa-apa, memang jarang sekali dikunjungi. Ya karena jauh banget gitu kan. Selain jauh, akses menuju ke sana kalau nggak dia melalui air tadi, kalaupun memakai kendaraan hanya motor pun motor yang trail, karena jalanannya segede motor. Sininya rawa mangrove, sini juga rawa mangrove. Oh, jadi akses daratnya hanya cuma jalan setapak gitu ya. Segede bannya motor gitu kan. Motornya mau motor trail. Jadi kesanalah kami berkunjung, memberikan sembako, memberikan baju koko dan sebagainya. Waktu itu dibantu beberapa komunitas juga gitu Mbak Nadine. Jadi apa yang tidak terpikirkan ataupun tidak tersentuh bagi orang lain itu kami hampiri. Terakhir kita waktu ke sekolahan di kolong jembatan, Mbak. Di kolong jembatan. Penjaringan apa? Penjaringan ya. Ya, di sana kan mayoritas
apa ya, masyarakatnya yang marginal, Ya. pemulung gitu. Tapi anak-anak di sana kan perlu sekolah. Nah, kesulitannya kalau sekolah di sana mereka belum semua punya KTP ya Bu ya. Nggak punya KTP, berarti nggak bisa sekolah di sekolah yang umum. Iya. Nah, ada satu sekolah yang memang menampung anak-anak ini. Ada sekitar hampir 200, mereka bina selama 14 tahun. Kesanalah kami menghampiri. Memberikan bantuan buku-buku, merenovasi kelasnya. Pada waktu itu kami disupport salah satu perusahaan CoinX charity. Ya puji Tuhan, alhamdulillah Tuhan kasih berkat gitu kan melalui perusahaan ini untuk membantu ke anak-anak di sana gitu. Jadi walaupun kami punya banyak kendala, salah satunya adalah biaya, terus apalagi ya teman-teman kadang-kadang kan punya kegiatan yang Sendiri-sendiri ya, sendiri-sendiri masing-masing gitu ya. kehidupan. Tapi Tuhan selalu bukakan jalannya kalau kita punya hati yang tulus dan punya niatan yang baik, itu pasti dilancarkan. Tandanya apa coba? Tiap kita bikin kegiatan nggak pernah hujan. Pada waktu kita COVID, Wow. pada waktu lagi pandemi, Iya. kita semua nggak ada yang ketepak, ya Bu ya. Tiap hari kita ini bagi-bagi nasi kotak ya Bun. Itu sejabotabek tuh. Kita ngebantu gugus tugas ya. Iya. Wow. Gugus tugas Iya. kita satu hari 300 nasi Nasi. Iya. kepada masyarakat yang terpaparkan Iya. ekonomi. Supir-supir taksi itu udah nungguin tuh Bajai. wah kalau ada yang turun pakai kebaya, wah ada bunda yang turun, Dan nungguin mereka. Udah Sampai nungguin. bisa punya pandangan ada bunda yang akan Ada bunda yang berbagi. turun gitu, itu kita kasihin gitu ya. Itu jadi kami bisa menjadi saluran pendistribusian, ataupun misalnya teman-teman yang memang ataupun organisasi atau siapa yang dia punya materi, Iya, punya bahannya punya tapi bahannya, tidak bisa tapi nggak punya mendistribusikannya. keterbatasan di Iya. dalam SDM manusianya gitu kan, sumber daya yang akan mendistribusikan. Kita siap, Iya. seperti yang dilakukan sama gugus tugas, kemudian yang kemarin CoinX segala gitu, kita yang jalankan gitu. Ya itu yang menjadi kebanggaan bagi kami dan apa sih namanya contoh kepada anak-anak di rumah. Awal-awalnya gini Mbak Nadine, mereka yang nggak punya kebaya nih, kan kamu juga kebayanya dulu berapa sih? Cuma berapa potong gitu kan. Tapi Soalnya kebayanya bisa dipakai cuma hari Kartini doang ya. hari Kartini doang gitu kan, kalau nggak wisudaan misalnya atau kondangan. Yang paling sering kan seperti itu. Cuman karena kewajiban yang saya minta sama teman-teman, identitas kita adalah seperti ini, yuk kita rubah. Pakailah terus kebaya. Makanya cari yang bahan-bahan biasa, jangan yang aneh-aneh. Dan tolong, ini adalah identity kita. Selendang merah ini adalah sudah mendunia. itu biasa betul. Iya, iya. Dikenal sekali, bahkan menjadi inspirasi banyak komunitas untuk memperkenalkan identitas organisasinya yang memakai baju kebaya atau memakai baju daerah. Kan nggak mungkin pakai rompi, Iya. nggak mungkin cuman pakai kaos di double. Ya saya kepikiran itu, gimana caranya how to create my brand identity Bunda Milenial. Tetap dengan cocok dengan Tetap kebayanya. dengan kebaya, mau pakai warna biru, mau pakai Iya. belang-belang, mau pakai putih. Iya. Tapi dengan selendang merah ini adalah menjadi identity kita semua. Dan kami juga punya cabang tadi ada fotonya di Banjarnegara, Mbak Nadine. Bu Maria, Mbak Rati, Mbak Dewi dan mereka tuh juga terinspirasi. Gara-gara kan mungkin mereka sering lihat kita punya kegiatan ya, media sosial kan langsung weng gitu kan, Iya, di mana-mana mereka tersebar bisa lihat kemana-mana. gitu. Ada yang menjapri saya gitu, bisa nggak kita bikin di Banjarnegara? Ya puji Tuhan mereka sekarang sudah masuk ke tahun kedua, malah juga berkegiatan yang sama dengan beridentitas yang sama. Setiap kumpul wajib pakai kebaya. Iya. Jadi ini ibu-ibu nih teman-teman, waktu awal-awal anak-anak kan ada bingung, mah kondangan dulu tiap hari. itu yang jadi akhirnya teman-teman menjadi role model. Iya. Berfashion show dari rumah keluar gang rumah, nyampe naik angkot. Sampai turun ke tempat kegiatan. Sampai turun ke tempat. Kita waktu LRT awal-awal di Veldrum kan, LRT lagi masa uji coba. Waktu itu lagi hari batik kalau nggak salah ya, November. Yang kita lakukan adalah saya kumpulin teman-teman ke stasiun LRT. Itu tahun lalu ya, bukan yang kemarin diresmikan ya. Lagi pandemi ya. Lagi pandemi. Kita fashion show di dalam gerbong LRT.
Oh. Itu berapa puluh tuh ibu-ibu. Iya. Ya udah cuman dari Velodrome ke Kelapa Gading Velodrome. Tapi kita sebarkan ke media sosial bahwa ini LRT. Jadi sebelum ada woro-woro yang kemarin itu kita udah lakukan gitu di dalam gerbongnya gitu kan, sampai pramugari apa sih petugasnya itu sampai itu pramugari LRT. iya lucu ya ibu-ibu ya, mereka berfoto seperti itu. Nah, jadi identity ini kami perkenalkan dengan memudahkan melihat dan di HUT RI ke-77 karena pada tahun itu 2022 sedang hype berita kebaya goes to UNESCO. Kita kan lagi berjuang bagaimana caranya mendaftarkan kebaya ke UNESCO, Mbak Nadine. Kita berperang dalam tanda petik dengan negara-negara lain yang juga mempunyai kebaya, ya kan? Nah, pada waktu sebagai itu salah satu warisan ya. Ya, karena itu warisan tak benda ya yang harus kita lestarikan dan diturunkan dan diakui oleh dunia. Betul. Tapi ternyata kan negara lain juga melakukan hal yang sama. Terus gimana caranya supaya kita bisa menggolkan itu? Nah, berkumpullah kami para komunitas berkebaya. Pada waktu itu sekitar berapa ratus gitu ya, dari berapa puluh menjadi berapa ratus komunitas melakukan banyak sekali aktivitas yang tentang berkebaya. Go to UNESCO. Jadi pada waktu ulang tahun HUT RI ke-77 berkat Pertiwi Indonesia, Mbak Miranti dan juga Sekar Ayu dan beberapa komunitas yang mensupport, kami diminta untuk menjadi barisan berkebaya penjaga bendera pusaka. Alangkah kami luar biasa pengalaman kami pada saat itu. Karena bendera pusaka itu kan adanya di Cawan Monas ya, di bawah. Nah, setiap tanggal 17 pagi dan sore kan diambil dari Cawan itu, kemudian pakai kirap, iring-iringan, kereta kencana dan banyak gitu kan komunitas. Diminta 200 ibu-ibu berkebaya yang berdiri di kiri kanan tangga Cawan, menunggu bendera itu dibawa gitu kan. Pada waktu itu saya salah satu korlapnya. Kami berlatih selama berapa? 4 hari. Jam 5 pagi udah di Monas gitu, Mbak Nadine. Tapi akhirnya pada waktu di hari H-nya tanggal 17 Agustusnya itu, walaupun kita panas itu kan di panas-panasan ya pada itu, panas-panasan dijemur, pagi-pagi. Tapi rasanya itu aura kebanggaan ya, aduh luar biasa gitu. Kita ibu-ibu tuh merah semua berdiri di Monas, bahkan ada perwakilan yang ikut di dalam kirapnya ya, nungguin bendera pusaka lewat. Itu adalah sebuah pengalaman yang mungkin seumur hidup terjadi pada waktu itu gitu ya. Tadi kan ada tuh barisan berkebaya, penjaga bendera pusaka. Dan sampai hari ini teman-teman yang bergabung di barisan berkebaya, kami tetap solid, kami tetap kompak, untuk terus melestarikan apa yang sudah kami lakukan. Jangan sampai selesai gara-gara acara 17-an kemarin selesai. Ya, jadi kadang-kadang kami melakukan kegiatan bersama-sama atau per kelompok seperti itu. Itu kalau bahasa anak sekarang Kolaps. Collaboration gimana? Senang banget dengernya. Terus di barisan berkebaya gitu. Dan di tahun ini HUT RI ke-78 lagi-lagi barisan kebaya diminta untuk juga menjadi bagian kirap itu sendiri oleh Ibu Miranti Serat yang mengupayakan dari Pertiwi Indonesia. I love you, Mbak. Kami akhirnya bisa juga mengawal gitu, Mbak Nadine, barengan dengan Paskibra, dengan pasukan kerajaan-kerajaan gitu. Dan kami ikut pawai dari Monas sampai kemarin rutenya cukup jauh, 2 kilo kurang lebih, tapi tetap kami lalui dengan rasa bangga hati karena kami mengawal bendera sampai masuk ke istana. Nah, itu adalah apa yang kami tuai seperti itu. Kami banyak menabur dengan segala apapun kegiatan. Ya akhirnya kami juga tanpa pamrih sebetulnya pamrih. Tapi tiba-tiba kagak digaji, kagak dibayar. Iya. Tiba-tiba dapat penghargaan dalam bentuk. Iya, karena yang kami lakukan lain. Itu tidak harus lapor kepada Pak Jokowi, nggak perlu gitu. Nggak perlu lapor Pak pokoknya. Nggak perlu ini atau nenteng-nenteng CV kemana-mana gitu, enggak gitu. Karena biarlah itu menjadi kepuasan batin kita yang mengerjakan dan menjadi contoh bagi anak-anak di rumah
dan juga tetangga kiri kanan. Pokoknya kalau udah lihat ada ibu-ibu berkebaya, wah ini pasti Bunda milenial. Itu aja gitu. Ibu yang santun, ibu yang memberikan edukasi seperti itu. Nah, itu kurang lebih background dari Bunda milenial, siapa kami dan sudah berapa lama, kemudian apa sih yang kita kerjakan. Kita anggota kurang lebih 200-an lah. Di WA group lebih ya kayaknya ya. Kan kita ada 3 grup ya. Tapi kalau secara fisik waktu pandemi agak susah karena kan semua ngeri keluar. Paling yang keluar berapa orang ya Bu? 10 orang paling kan. 10 orang aja udah puji Tuhan alhamdulillah kan berani keluar rumah gitu. Tapi banyak Bu, hampir 20 kan dari Bekasi segala. Oh iya ada lumayan ya. Iya. Mary, Eta itu. Iya, oh ya betul. Banyak. Jadi setiap kita bikin satu kegiatan yang ketemuan gitu, paling banyak tuh 50, 40 gitu. Karena mereka kadang-kadang jadi, Bunda, abis ini apa lagi? Nanti ngapain gitu. Karena apa ya, saya tuh seneng gitu loh Mbak Nadine. Ngumpulin sesama perempuan yang memang kita tuh banyak yang udah nggak punya kegiatan ya Bu, Kencana ya. Tapi kita masih produktif. Kita mau tetap produktif gitu kan. Karena umur jangan sampai membuat kita loyo karena kita nggak ngapa-ngapain. Iya kan? Iya. Siapa yang duga umur saya berapa? Nggak tahu kan? Masih bisa jadi contoh ya, ternyata Bisa dalam jadi contoh. banyak hal. Iya, kita di 2019 waktu itu sampai kurang lebih 700 orang, Mbak. Kita bikin senam Nusantara ya, Bu Endang ya. Senam Nusantara, senam pakai kebaya. Yang kita peragakan bukan lagu caca, lagu zumba atau disco, enggak, lagu daerah. Bukan hanya mau merah atau tobelo, gundul-gundul pacul, apalagi sih lagu-lagu daerah yang kita minta tolong instruktur, Tuljaina. Kita minta tolong instruktur, tolong Pokoknya dong dibuatkan bikinkan koreografinya yang simple untuk usia-usia kita, tapi fun. Kan ibu-ibu kalau senam selalu langsung tanpa sadar senyum semua. Iya dong, seru Senyum ya, semua seru. gitu. Nah, jadi tahun 2019 itu kurang lebih 700 orang. Setiap minggu sekali kita di mana, Bu? Di Tugu Proklamasi. Oh, tiap minggu itu kegiatannya? Tiap minggu. Hari apa? Nggak tentu, pokoknya kalau kita itu kadang-kadang kumpul di sana gitu, geser kita hari ya. latihan gitu. Karena waktu itu memang menjelang pelantikan Pak Jokowi sih ya. Jadi kita prepare. Tapi karena waktu itu ada kejadian yang tak diduga kan, ingat nggak penusukan Pak Wiranto ya? Jadi kan tidak boleh ada karnaval di masyarakat di jalanan, menghindari hal-hal yang tidak dikhawatirkan. Ya memang ada perubahan yang sangat drastis, nggak ada lagi tuh acara-acara di jalan. Padahal kita udah ready banget kan, 700 orang. Ya akibatnya tetap kita persembahkan apa yang kami sudah persiapkan ya Bu Endang. Udah latihan. 2 hari sebelum Pak Jokowi dilantik, kami tetap medley senam gitu di Tugu Proklamasi dengan seragam kami yang kebaya merah semua waktu itu. Dan kami tumpengan sambil berdoa. Ini adalah doa Ibu Indonesia. Kami bilang untuk persiapan pelantikan Pak Jokowi tanggal 20 November kalau nggak salah waktu itu. Dan kami lakukannya di 18 November. Dihadiri langsung oleh Mas Andi Gani karena waktu itu dia sebagai ketua panitia acara. Beliau hadir bersama dengan kami para ibu-ibu 700 orang di Tugu Proklamasi dan kami berdoa. Akhirnya ke situ gitu kan. Nah sejak itulah, sejak senam Nusantara Bunda Milenial saya bentuk sampai sekarang teman-teman itu masih cukup solid. Walaupun ISIS ikut sana ikut sini. Tapi nggak apa-apa Bu. Itu yang saya bilang. Itulah yang khas relawan. Khas relawan. Maka saya bilang, lu jangan terlalu ISIS. Kalau Bunda Milenial bikin acara harus ikut gitu kan. Gimana kakimu? Milenial. Iya. Saya bilang saya tidak pernah mengekang teman-teman karena kan kita relawan ya, bukan karyawan. Iya. Nggak ada gajinya gitu. Gua rela gua ikut, gua kagak rela ya udah di rumah. Silakan ikut berkegiatan as long as satu visi misi. Tetap budaya, tetap perkumpulan yang positif. Silakan, nggak apa-apa. Kalau lu jadi kumpul sama teroris, lu yang gua hantam ke polisi saya bilang gitu. Intinya gitu. Jadi teman-teman ada yang isi cup isi go nggak masalah bagi saya. Tapi tetap mereka punya hati
punya sesuatu hal yang istimewa karena sempat bergabung di Bunda Milenial. Iya, Nah, iya. kayak gitu, Mbak Nadine ininya. Wih, mantap. Tepuk tangan dulu dong. Buat kakak-kakak, ibu-ibu, bunda-bunda semua, seneng banget dengernya. Jadi memang sebenarnya tetap cocok tuh namanya Bunda Milenial, Bunda Siska, karena mungkin anak-anaknya udah di milenial ya sekarang usianya. Udah umur 20-an Jadi beneran kan? memang bundanya milenial Bundanya nih. milenial, betul. Gitu. Nah, terus menarik sekali ya semua kegiatannya tadi. Nggak nyangka ya, dari sebuah keinginan kecil, keinginan seorang perempuan untuk masih terus berbakti kepada bangsa dan negara dengan apa yang dibisa, dengan Iya. apa yang hanya yang dibisa ya, bisanya cuman bikin empon-empon ya bisa, tapi Nah, ternyata begitu. tetap ya bisa sampai kemana-mana, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Betul. Kita sudah 30 menit ngobrol bareng, tidak terasa, tapi doa kami di RBPR ini mudah-mudahan Bunda Milenial bisa beraktivitas juga di sini sama-sama. Kita ada ruang-ruang rapat yang bisa dipergunakan, ada ruang latihan juga. Kemarin ada yang latihan nari, ada yang latihan teater. Monggo silakan Bun, kalau misalnya mau dipakai. Merupakan kebanggaan juga buat RBPR bersama-sama dengan Bunda Milenial nih. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bikin sesuatu bareng ya. Oh ya, amin. Biar seru nih. Dan kedepannya memang sudah kayaknya udah fix nih mendukung yang rambut putih. Betul. Jadi gini Mbak Nadine, walaupun kami mempunyai visi dan misi di budaya, Iya. sosial dan kemanusiaan, tetapi di dalam berpolitik kami memang tidak masuk ke dalam partai apapun. Iya. Kami adalah partai jalanan, dan kami dari awal terbentuknya adalah relawannya Pak Jokowi. Nah, dari 3 kandidat presiden capres yang kita sudah ketahui, siapa yang paling kental budaya? Hanya satu, di Pak Ganjar. Iya. Kemudian tadi saya bilang, karena dampak dari Pilkada Jakarta yang membuat perpecahan, itu kan kuat sekali unsur intoleransi dan radikal Iya. muncul di sana ya. Nah, siapa capres yang sangat menentang intoleran? Adalah di Pak Ganjar. Jadi beliau itu harus kami perjuangkan sevisi dan semisi dengan apa yang Bunda lakukan. Iya. Kalau 2 yang lainnya yang satu, ya mohon maaf, secara usia Bapak tuh mendingan pelihara kucingnya aja. Karena mengurus Indonesia itu sulit, Pak. Butuh fisik yang kuat. Iya, butuh fisik yang kuat, stamina. Kemudian wilayahnya kan luas banget soalnya. iya, masalahnya gini, ya maaf aja kan, saya juga umurnya udah nggak muda-muda banget ya. Sering lupa. Nah, kalau misalnya kita lupa sesuatu apa yang akan kita kerjakan apalagi sebagai presiden, kan ciloko gitu ya, secara usia. Banyak sekali keterbatasannya. Nah, kemudian di Pak Ganjar itu ya kebetulan beliau senang sekali berolahraga. Bu Atikoh juga mendampingi selalu. Iya. Mereka keluarga yang sangat harmonis, suami, istri, dan Mas Alamnya, ya kan? Anaknya. Kemudian yang satunya lagi yang betul-betul kami demo terus-terusan, ya maaf ya Pak, pada saat itu terjadi politik identitas adalah karena Bapak dan pendukung-pendukungnya. Iya. Masa iya kita harus jangan sampai berada di kepemimpinan yang seperti itu lagi. Iya. Jadi intoleransi, radikalisme jangan ada lagi di Indonesia. Iya. Politik identitas stop, jangan ada lagi. Sudah cukup kemarin ya. Sudah cukup sampai di situ saja. Kita terpolarisasi di masa yang lalu. Kedepannya kita berpolitik dengan senang. Iya, betul. Jadi teman-teman dan khususnya ini anak-anakku yang di generasi milenial, apalagi di generasi Z. ya. Bunda punya anak umurnya 23 ya. Dia berarti di generasi Z. Iya. Yang memandang politik, terserah deh. Nggak mau Siapapun pusing. yang terpilih. Bodoh amat lah, sayangku. Iya, nggak apa-apa, kalian nggak mau dibebankan hal yang serius, hal yang berat, tapi tolong lihat. Nanti pada saat di pemilu ya di 2024 tanggal 14 Februari, kalian hanya 5 menit berada di belakang TPS. Tetapi nasib kita seluruh Indonesia ada di tangan kalian juga. 5 tahun loh. 5 tahun. Bisa jadi 10 tahun lagi. Bisa Iya. jadi sampai ke Indonesia mau 2000 Iya. tahun emas. Iya. Ditentukannya adalah di 2024.
nusuknya nggak nyampe 1 menit. Nggak 1 menit. Ngantrinya mungkin 5 menit ya, 5-10 menit Betul. nih. Tapi nusuknya Iya. nggak nyampe 1 menit. Jadi pilihlah calon presiden yang tidak intoleran, yang tidak radikal, yang mencintai betul-betul Indonesia, bekerja untuk rakyat, bukan mencari kekuasaan, bukan mencari Pelayan rakyat haus. akan Gue kekuasaan. harus jadi presiden nih. Secara gue 2 kali pemilu, masa gue kalah melulu gitu kan? Lebih Bun. Gue kalah melulu gitu. Iya, Jadi iya. kita bisa lihat kan tingkat kepuasan Pak Jokowi udah hampir 90% ya. Masa ada yang mempunyai niatan perubahan dan perbaikan? Halo Pak, perubahan apa ya mau bapak-bapak bikin lagi nantinya? Kalau memang itu perubahan yang melebihi dari yang Sudah tingkat dicapai kepuasan oleh- 90% itu kayak apa Pak? Iya. Jadi kita berharap apa yang sudah dilakukan bunda milenial selama ini ya oleh ibu-ibu, bunda-bunda semua itu boleh menjadi rekam jejak bagaimana bunda-bunda ini memperjuangkan budaya Indonesia, kemanusiaan, meskipun mungkin secara ini profesinya ibu-ibu nih ya, banyak yang ibu rumah tangga mungkin, banyak yang sudah tidak berkarya dalam kantor atau bisnis gitu ya, tetapi ini menjadi rekam jejak bahwa pemikirannya tuh masih sama, berusaha Indonesia lebih baik. Dan Betul. itu makanya memilih pemimpin pun ini benar-benar dipikirkan ya, bukan sembarang Dipikirkan. milih nih ya, bukan Iya, sembarang milih, bukan- ada dasarnya. Betul, jadi gini, gitu. bukan gara-gara dia tuh ganteng. Pak Ganjar emang ganteng, sih, Pak. Ganteng. Bapak emang ganteng Pak. Ibu Atikonya juga cantik sekali. Iya, Bu Atiko juga luas gitu kan gitu. Bukan karena itu ya sayangku ya, anak-anakku generasi milenial dan generasi Z. Tapi tolong anak-anak melihatnya itu agak lebih luas lagi. Sekarang bayangkan ya sayang ya, mau nggak kamu tiba-tiba tetangga sebelah kiri kamu melabrak gara-gara kamu beragamanya berbeda, atau gara-gara kamu mempunyai pemahaman yang berbeda, terus kalian di sekolah dibully dan nggak ada yang membela. Itu hal kecil. Iya. Itu hal kecil. Karena buat mereka nih kayaknya politik itu jauh gitu. tidak bersinggungan dengan kehidupan Nggak berhubungan sehari-hari. langsung dengan Iya. diri gue, dengan sekolahan gue. Iya. Sekarang kalau tatanan di pergaulan kamu di sekolah sudah ada gesekan-gesekan yang sampai membuat perbedaan. Bagaimana kamu meminta Menyikapinya. tolongnya, Iya. memberi Kalau negara tidak ikut ambil bagian ikut ya. ambil bagian. Karena saya bilang sama anak, karena itu dialami oleh anak bunda yang pertama pada waktu dia masih balita, TK ya, TK. Karena kami beragama minoritas pada saat itu, anak saya tidak boleh main. Masih banyak tatanan masyarakat yang seperti itu. Tetapi kan dengan perubahan, kemudian situasi yang terus berkembang, perbaikan kan makin kesini semakin membaik persatuan itu. Iya, betul. Berantakan gara-gara di 2017. Jadi Itu tolong iya. betul-betul Bunda minta Pengalaman yang jangan diulang jangan lagi. diulang lagi. Ini kita ke situ aja deh. Iya, Bunda iya. nggak suruh kalian untuk yang mikir berat-berat, Susah-susah. yang susah-susah. Pikirkan nanti tetanggamu, temanmu di sekolah, atau mungkin saudara kita ya. Iya. Kan ada kan sepupu kita yang berbeda pandangan, sampai bisa ribut, sampai bisa ada yang mungkin cerai kali ya. Iya aja mas saudara beda pendapat, ada pandangan. Iya. Iya, jadi ribut Sampai gitu. sedemikian bergesekannya ya waktu Pergesekannya. itu. Nah, Iya. hal-hal yang kalian pikir tidak berbahaya, kalau kita salah memilih pemimpin, Itu itu bisa akibatnya terjadi itu lagi. sangat fatal, Iya. sangat besar untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Iya. Jadi Milihlah dengan bijak. ya pilih dengan bijak, yaitu rambut putih Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden 2024. Meskipun belum ada kata lisan dan ketok palu dari Pak Jokowi, gitu kan, ke situ gitu Iya. kan. Tapi mari kita melihat secara dengan hati yang tenang, pikiran yang lebih objektif gitu Iya, kan. iya. Intinya adalah yang bisa melanjutkan pekerjaan Pak Jokowi ya, dari 3 kandidat yang Calon tadi presiden ya yang cuma sudah- satu itu. Sudah Pak muncul. Ganjar itu. Bapak ganteng Iya. yang mempunyai istri yang sangat cantik gitu kan. Dan ini kan Mbak Nadine, beliau Iya. kan didukung oleh kelompok Nadine yang luar biasa kan. Karena kan Bu Atiko
anak dari kiai yang cukup besar ya Bu Kencana ya, punya pesantren yang cukup besar gitu. Jadi jangan lagi utak-atik masalah agama, masalah apa. Semuanya agamanya sama, semuanya adalah baik. Yang penting dilihat apa? Rekam jejaknya, Ya. ya kan? Rekam jejaknya dia dulu bagaimana? Menteri dipecat, jadi gubernur kacau balau. Bun, nanti harus banyak yang dikat nih Bun. Loh, Jangan dilanjutin. nggak nyebut nama, kan ada menteri yang pernah dipecat gitu. Tapi kalau Pak Ganjar, dia betul-betul semua level dia sudah pernah Dijalani masuki. dengan baik. Dijalankan dengan baik. Semua amanah yang sudah pernah diserahkan ke beliau dijalankan dengan Saya baik. mau nangis waktu lihat perpisahan Betul, Jawa kemarin Tengah. ya di Jawa Tengah ya. Aduh, saya merinding. Saya bilang seumur umur saya melihat sebuah ajang Perpisahan, jabatan, iya. Serah jabatan. perpindahan jabatan. Baru kali ini saya lihat ya, Iya, masyarakat Jawa Tengah sampai haru biru Segitu saya melihatnya. mencintai pemimpinnya. Ya, ya. Melepaskan seorang pemimpinnya, gubernur 10 tahun sampai sedemikian dekat gitu kan. Dan perlu dilihat juga kayak kesaksian orang terdekat itulah yang sebenarnya nyata sehari-hari perilaku dia di rumah, di tempat bekerja itu kan kesaksian dari orang-orang di sekitar dia yang terdekat. Itu yang tahu persis gitu ya. Ini sebenarnya media darling doang apa enggak sih gitu kan ya. Betul, apa pencitraan doang apa enggak Iya. gitu. Jadi kebayang nggak nanti kalau Pak Jokowi udah kelar, aduh, Kita juga akan mengalami hal yang sama. gua nangis bombay banget. Ya, Baik itu Mbak. terima kasih banyak Bunda. Tadi saya juga mau mengingatkan semua yang nonton gitu ya, bahwa bagaimana yang kecil yang sepertinya tidak penting itu ternyata bisa berperan besar dan berpengaruh bagi masyarakat luas. Sama seperti politik. Ketika kita pikir politik itu begitu jauh dari kehidupan kita, nggak ada hubungannya, saya nggak milih juga nggak masalah. Jangan salah ya, jangan sampai berpikir seperti itu, karena ya itu dari hal-hal kecil itulah dimulai kemudian segala sesuatu yang besar gitu ya. Jadi dari mulai bikin empon-empon, dari mulai jahit bendera, hal-hal kecil, tapi ternyata sampai ke seluruh Nusantara, sampai ke Halmahera. Yang terjauh kemana Bun? Yang paling jauh itu kan Maluku ya. Ya, Maluku, yang paling banyak itu Bali. Kepri, Bali, paling banyak Bali malah. Paling banyak Bali. Kepri, Riau ya. Kepri mah nggak terlalu jauh Bu. Sumatera. Heeh. Tapi Halmahera itu jauh Jadi juga hampir semua provinsi sebetulnya Hampir semua ya. provinsi Kalau kan ada. Bu Kencana sempat pegang sebagai admin entris ya. Iya. Hampir seluruh provinsi Indonesia terwakilkan. Yang tidak ada waktu itu Aceh sama Papua ya Bu. Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Jawa, Jabodetabek tuh Mbak Nadi. Semua ada. Kita yang terakhir 2022 itu 3.000 bendera. Kita bisa berikan kepada masyarakat gitu. Mereka tukar. Ya. Dan di 2022 mungkin sudah banyak yang teredukasi untuk menaikkan benderanya yang benar. Jadi kita nggak nyampe 1.000 kemarin. Iya. Tapi itu tetap setiap tahun akan kami lakukan terus sampai jangan sampai ada yang minta tukar. Ya. Berarti semua sudah punya Jadi bendera semua yang bagus. edukasi menaikkan bendera yang bagus. Nah, Ya, itu. betul. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. buat semua yang sudah dilakukan, ibu-ibu, bunda-bunda. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Kami semua dengan senang hati menyambut Bunda Milenial bersama di RBPR Cokro. Buat semuanya, tunggu RBPR Cokro podcast yang berikutnya. Ya, salam sehat, salam kompak, berjuang bersama RBPR Cokro. Terima kasih semuanya. Dah. Rumah bersama pelayan rakyat, merah nyalinya suci